Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Al-Quran Braille Official, jumpa kembali kita di lebih dari sekedar membaca Al-Quran Braille. Begitu, kenapa? Namanya bukan kita pengen berlebihan ya sahabat. Jadi insya Allah karena Quran Braille ini juga bukan hanya ada lafadznya, juga ada terjemahnya, dan insya Allah bisa ditafsirkan tentu oleh ahlinya ya. Dan telah hadir di samping saya Bapak Haji Trio Agus Kusmawanto SPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ya, Pak Haji itu SPDI atau SAG sih? Kalau lihat dari spesifikasi jurusan, jurusannya gelarnya masih sama kan Haji? SOSI. Oh, SOSI. Sarjana Sosial Islam. Oh gitu. Hanya bedanya saya pernah akta 4 Kang Haji, akta pengajaran itu ya. Jadi akta 4 kali, akta 4 kali kumaha? Akta 4 kali. Jadi akta 4 itu akta untuk profesi pengajaran. Oh. Untuk menjadi guru. Hanya memang nanti kembali kepada jurusan semula. Berarti aya akta 4, aya akta 3 aya? Aya akta 5. Oh gitu. Kertas Kang Haji. Gitu. A4, A5 gitu ya. Oh, jadi SOSI. SOSI. Ya, SOSI. Oh. Iya. Sarjana Sosial Islam. Nah, sebenarnya non SOSI, SSI, non SOSI. SOSI. Iya, S titik SOS titik I gitu. Oh. Ya, jadi sosial. Begitu Pak Haji. Pak Haji, hari ini pertemuan kita yang ke-5 ya, iya, udah 5 hari ya Pak Haji. Belum bocor kan Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Pak Haji, hari ini kita akan tadarus Quran surah apa nih? Tadarusnya kita di surah Al-Hasyr Kang Haji. Pak Haji. Ke 28, surah ke berapa ya? 59 ya. Oh gitu, surah ke-59 Al-Hasyr. Al-Hasyr. Oh, bangga tuh, silahkan Pak Haji. Ya, siap. Insyaallah kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu an yakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu min haitsu lam yahtasibu wa
min haitsu lam ya'tasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Kami dengar dan kami taat. Alhamdulillah, barakallahu fiqh. Ini di surah Al-Hasyr, Kang Haji. 2 ayat saja. Lumayan panjang. Ini Allah membuka dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini satu sindiran bagi kita sebenarnya, Kang Haji. Lillahi ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi itu semuanya sabbaha. Jadi memuji Allah, mensucikan ya. Iya, mensucikan Allah, dan mereka bertasbih dengan menjalankan perputaran qadarullah, sunatullahnya. Gunung-gunung menjadi pasak bagi bumi, itu menjadi penyeimbang dari perputaran bumi pada porosnya. Kemudian juga matahari, wal qamar wasyams, itu juga beredar garis edarnya. Kemudian juga kemarin kita sudah sempat bahas bagaimana angin yang bertiup gitu ya, mengendalikan awan dan sebagainya, itu pun juga menjadi atmosfer, bagaimana Allah menunjukkan kemahakuasaannya, dan semua itu adalah bertasbih. Nah, ini sindiran bagi kita, alam saja yang kita duduki, yang kita tinggali, itu semua memasucikan Allah. Nah, sedangkan kita ini di sini juga dalam surah Al-Adiyat, innal insana li rabbihi lakanud. Jadi sungguh manusia itu lebih condong kepada dunia, Kang Haji, sehingga melupakan untuk bertasbih kepada Allah. Padahal yang memberikan semua itu adalah Allah. Ya, malu rasanya ketika kita menginjakan bumi, wa akhrajatil ardu athqalaha. Kita menginjakan kaki di bumi, kita berkehidupan di bumi, di hamparan yang Allah ciptakan untuk kita sebenarnya. Dan ternyata bumi itu menjadi saksi
Ketika kita bermaksiat kepada Allah, bumi ini bersaksi. Ya Allah. Ya, ketika kita juga beramal soleh, maka bumi ini pun juga bersaksi. Bahkan orang-orang soleh itu senantiasa menghiasi ittaqillah haitsu ma kunta. Jadi dimanapun dia berupaya untuk bertakwa kepada Allah. Karena apa? Karena bumi senantiasa bersaksi. Ya, ketika kita beramal di sini, di tempat pekerjaan kita, di sekolah, di tempat pengajian, di pasar dan sebagainya, maka senantiasa bumi akan menjadi saksi. Oh ya Allah, si fulan sudah mengerjakan amal ini di bumi ini. Kemudian kita bergeser lagi ke tempat yang lain, ya Allah, maka si fulan dengan kesaksian saya, kata bumi, telah melakukan hal ini. Gitu ya. Makanya kalau di masjid itu sunnahnya, ketika kita beres sholat fardu misalnya berjamaah ya, kemudian kita bergeser kan Haji, bergeser ke arah ya beberapa senti lah gitu ya, kemudian berzikir dan melakukan sholat rawatib di belahan karpet yang berbeda di masjid gitu. Nah itu pun juga dengan tujuan memperoleh kesaksian bumi. Jadi kalau orang-orang yang soleh itu benar-benar dia ingin meratakan ya amal solehnya itu, sehingga kalau bisa ya tak ada sejengkal bumi pun yang tidak diliputi oleh amal soleh beliau. Kalau kita malah sebaliknya maksiat ya jeung sesat ya Allah. Nah itu ya Allah ya, kita terus tidak bosan untuk memproduksi dosa gitu ya. Atuh Pak Haji udah sok rewas. Tuh kalau udah ingat situ mah ya. Iya, ya keduanya juga ini kenapa Allah mengawali dengan sabbahalillah gitu ya, sindiran kepada kita semua. Maka disambungkan ke ayat kedua ya di surah Al-Hasyr ini. Ternyata yang membuat kita hebat seperti ini, sukses seperti ini itu bukan karena keahlian kita, tapi karena Allah saja. Ya, kita seringkali berlindung ataupun juga mengakui bahwa apa yang kita lakukan adalah dari keahlian kita atau dari kecerdasan kepandaian kita. Oh, itu biasanya terjadi, biasanya gini, di kepemimpinan, di politik tuh biasanya. Betul, makanya Allah menyinggung, ini kan politik ya, di orang-orang kafir itu merasa bahwa mereka diusir. Ya, padahal mereka yakin bahwa benteng-benteng yang mereka duduki itu mustahil untuk ditembus. Iya. Ya, tapi ini dikatakan bahwa mereka itu menghancurkan rumah-rumah mereka oleh tangan-tangan mereka sendiri dan oleh tangan-tangan orang mukmin. Jadi sebenarnya bukan orang mukmin yang mengusir. Iya. Tapi karena keyakinan mereka gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Allah mau ya, orang Israel 1 jam pun 1 detik pun bisa kalah oleh orang Palestina. Iya. Ya. Kenapa sampai sekarang ada ini ladang amal soleh buat kita? Betul. Ya kan? Iya. Nah kalau jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak berpihak kepada orang-orang Israel. Iya. Nah kalau Allah tuh kenapa sampai saat ini kok terjadi konflik terus antara Palestina dan Israel? Ini semata-mata jihad kita. Jihad kita di situ. Iya, ladang amal soleh buat kita. Yang dengan harta maka beramal dengan hartanya. Betul. Yang dengan tenaga tentu beramal dengan tenaganya. Kalau punya kekuasaan maka beramal dengan kekuasaan. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah itu, ya Rasulullah, apa yang mesti kami perbuat dengan Masjidil Aqsa? Maka kata Rasulullah, ada 3 hal yang kemudian bisa dilakukan oleh kita sebenarnya. Yang pertama berkunjung, ya, artinya berkunjung, berziarah ke Masjidil Aqsa. Tapi itu juga sulit karena memang beberapa hal ya yang tidak memungkinkan kita untuk menginjakan kaki di sana. Yang kedua adalah sholat di sana. Itu juga sulit. Sama saja ya. 1 kali sholat di Masjidil Aqsa itu perbandingan kan 100 pahala dibandingkan dengan sholat biasa di tanah air. Yang ketiga, kalau kata Ummu Salamah, apa yang harus kita lakukan, yang kami lakukan, keandaikan itu tidak mampu, maka kata Rasulullah, fassaddaq alaih. Jadi bersedekahlah untuknya. Jadi bersedekah itu kalau misalnya gini, kita di tanah air nih, kita nggak sanggup untuk pergi ke sana, kemudian maka bersedekahlah ya untuk atas nama Al-Aqsa itu ya. Maka kemudian sisihkan sedekah, dan sedekah itu kan tidak hanya sekedar materi ya, sedekah dengan doa. Berdoa dengan apapun ya. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kepada Allah dan astajib lakum itu akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi juga innamal mu'minuna ikhwah. Ya, dengan ikatan ikhwah
yang terjalin antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, kita dengan orang-orang Palestina, itu insya Allah akan mustajab di hadapan Allah. Kalau tidak doakan lah gitu kita teh bersatu dengan doa. Iya. Dan insya Allah dengan persatuan itu rahmat Allah akan turun. Jadi pendek kata dari pertemuan kita hari ini adalah tadi bahwa hendaknya setiap langkah kita senantiasa dihiasi dengan amal soleh agar bumi menjadi saksi. Betul. Dan jangan sekali-kali merasa bahwa segala kebaikan yang kita peroleh itu hasil diri kita sendiri. Iya. Padahal sesungguhnya itu adalah campur tangan Allah. Dan boleh jadi juga doa-doa dari orang-orang yang senantiasa mohon perlindungan kepada Allah. Betul. Kan gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan ini boleh jadi kita ini sukses. Bukan boleh jadi lah, itu akibat dari orang tua kita berdoa kepada kita. Orang-orang terdekat kita sholat masih lalai, sementara orang tua kita di atas sejadah berdoa untuk kita. Menangis untuk anaknya. Jadi jangan pernah merasa kesuksesan itu adalah hasil keringatnya sendiri. Tetapi ada peran orang lain. Terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan alhamdulillah kita senantiasa diingatkan untuk senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Pak Haji tetap sehat. Saya Entang Kurniawan. Saya Trio Agustus Mawanto. Ada Teh Aulia dan Teh Citra mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.